Bukan kepala badan, komite eksekutif. Komite eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Tapi saya tidak mendahului ya, SK belum ada. Nanti masalah nomenklaturnya nanti ya setelah Bapak Presiden membacakan baru bisa kita tahu. Berarti posisi Wamendagri sekarang kosong, Bu? Pengganti Ibu siapa, nanti Bu? sebentar aja. kami belum tahu ya semua. Nanti tugas-tugasnya sudah kasih tahu Bu apa saja nanti ke depannya? Nanti sebentar setelah kita dengar dulu pembacaan surat keputusannya seperti apa baru kami tahu juga. Sama seperti badan pengarah yang dipimpin waktu Wapres, Bu. Bedanya apa, Bu? Ya mungkin seperti itu. Mirip ya? Ya nanti sebentar ya boleh. Tapi sudah ngobrol dengan Presiden untuk tugas badan. Tidak, kami diberitahukan untuk baru diberitahukan kemarin sore ya Pak? Kemarin sore oleh Seskap, Wamen Seskap. Jadi kita sama-sama menunggu sebentar siapa-siapa, kemudian tugasnya seperti apa akan diberikan oleh Bapak Presiden. Mungkin kalau dari Ibu bayarannya akan dibayarnya ke depan melakukan apa dengan komite? Iya, kita kalau saya sebagai Wamen memang selama ini masih konsen terus untuk percepatan pembangunan Papua selain tugas-tugas saya di Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri untuk seluruh Indonesia seperti itu. Mungkin fokus ke depan apa Bu dengan komite ini dengan depan apa? Mungkin soal Papua akan selesaikan atau apa? Iya, memang harus kita harus melakukan tugas-tugas dalam rangka percepatan pembangunan Papua, misalnya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi lebih khusus pada kesempatan ini, juga koordinasi dengan pemerintah daerah di Papua. Kalau saya langsung sekalian secara linear sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri seperti itu, tetapi dalam tim kita ini kan juga ada dari partai, ada yang lain juga seperti itu. Nanti kita lihat tugasnya seperti apa yang akan diberikan oleh Bapak Presiden sebentar. Bu, ini instruksinya berarti Pak Gito, Pak. ke tengah dikit, Pak. Bapak. Di sini Pak, di sini Pak, sorry Pak. Kenapa? Ini resmi apa yang akan dilantik jadi ketua LPS ya Pak ya? Ya, insya Allah. Dikabarkan kapan Pak? Dijadwalkan pelantikan? Dikabarkan untuk pelantikan ini kemarin sore. Total 6 ya Pak ya? Sama ex officio juga ya? Iya, ATK semuanya. Berarti Presiden untuk LPS apa sih ke depannya Pak? Pesan Presiden untuk LPS ke depannya? Ya, pertama kan LPS lembaga untuk penjaminan simpanan ya. Mandat yang baru kan sampai mana? Mananya Pak? Sampai perbankan juga untuk asuransi ya. Juga kita akan melaksanakan yang namanya penempatan dana kalau memang oleh OJK dianggap bank ataupun asuransi membutuhkan dana segala. Jadi mandatnya memang diperluas karena dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi nanti ada undang-undang P2SK yang baru yang sedang digodok ya. Nanti pada November mudah-mudahan akan dibahas sehingga nanti tahun 2026 LPS, OJK akan mengemban dan TI ya akan mengemban mandat dan tugas baru. Apa aja tuh Pak perluasannya Pak mandatnya? Ya tadi itu satu mengenai penjaminan untuk asuransi baik asuransi umum maupun asuransi syariah. Yang kedua untuk penempatan dana apabila bank ataupun asuransi itu mengalami kekurangan likuiditas. Tapi itu semuanya kan berawal dari pengawasan di OJK ya. Jadi LPS itu lebih di ujungnya ya terhadap suatu lembaga keuangan khususnya perbankan dan asuransi yang masalah baik itu likuiditas maupun semua. Posisi Bapak di Wamenkeu apakah akan diganti juga atau terakhir Pak Purnomo bilang kan tidak akan diganti tapi saya jadi nggak tahu pokoknya dengan Kepres hari ini akan diterbitkan saya otomatis akan tidak lagi menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Tapi ini sekarang masih ya belum. Oke. Tunggu dilantik dulu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Belum tahu nih baru ditelepon dari Pak Seskap. Sejak nanti insya Allah nanti pulang baru sejak yang lalu.
Pak, wakil-wakil BUMN nanti berarti akan tergabung langsung nanti setelah itu ya, nanti kita ketemu. Oh, jadi nggak ada info. Di dalam nanti saya. Pak, tapi beberapa waktu di PLT BUMN seperti apa Pak? Mungkin ada catatan atau catatan tersendiri? Pastinya transformasi BUMN terus kita lakukan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Karena nanti tentu dengan adanya undang-undang yang baru juga makin memperkuat proses transformasi yang diharapkan. Dan memang mempermudah koordinasi dengan Danantara, Pak. Ya? Nanti yang kita ketemu. Kita nanti akan mendengar dulu arahan dari Bapak Presiden. Saya bersama dengan Kak Ari Siasaleh. Tentu Bapak Presiden memiliki perhatian, komitmen untuk kecepatan pembangunan di tanah Papua. Hari ini rumah besar Papua adalah rumah besar yang tidak hanya 1-2 provinsi, tapi sekarang sudah 6 provinsi di tanah ini yang membutuhkan keserasian langkah-langkah percepatan pembangunan baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga kita memerlukan payung bersama, otonomi khusus, dan juga tentu langkah-langkah percepatan dari sisi kebijakan, strategi, agenda, pembiayaan, dan juga tentu kolaborasi dengan international partners, kemudian dengan dunia usaha dan lain-lain. Ada target dari komite ini mau apa itu belum disampaikan oleh Presiden atau Tentu penamaan kerangka besarnya adalah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua. Otonomi khusus ini kan komprehensif mengelola Papua dalam konteks pembangunan, dalam konteks kelembagaan pemerintahan, dari sisi kerangka politik, dan juga tentu dari sisi partisipasi masyarakat. Dan itu kan amanah dari otonomi khusus. Dan tentu harapan Bapak Presiden adalah mewujudkan astacita kontekstual Papua. Itu yang menjadi, sehingga kami coba akan lebih mendetailkan astacita dalam kontekstual Papua. Fungsinya sama dengan Badan Percepatan Pembangunan Papua ya Pak? Tentu BP3OKP adalah bagian besar dari hasil Undang-Undang Otonomi Khusus yang baru, Undang-Undang 2 tahun 2021, kemudian ada beberapa kerangka regulasi, ada PP 106, PP 107, ada juga peraturan presiden tentang kelembagaan badan, dan tentu ini adalah menjadi sebuah tarikan langkah yang juga sejalan dengan otonomi khusus. Tapi yang penting adalah kita berpegang terhadap kami berpegang terhadap kerangka besar otonomi khusus untuk percepatan pembangunan Papua, dan terakhir adalah membangun rasa percaya saudara-saudara kita di tanah Papua terhadap pemerintah. Berarti melebur atau bagaimana Pak? Nanti tentu akan menjadi bagian di dalam penataan kelembagaan untuk mengelola otonomi khusus Papua. Kita tetap ada sayap kanan adalah sayap kementerian lembaga, ada sayap kiri pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Jadi kami akan mencoba menjadi jembatan untuk terangkap semua hal itu. Secara struktural ada yang diperluas atau ada penambahan struktur untuk bisa memperluas sampai ke target itu tadi? Tentu ada hal-hal yang harus kita perhatikan, tetapi kita ingin lebih mendetailkan kerja kita. Ada kementerian yang sektoral, ada pemerintah daerah, kita akan menjadi jembatan, tapi kita akan mendetailkan dan agenda-agenda yang lebih terfokus lagi untuk kebutuhan sosial di Papua.